Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sebuah perusahaan yaitu PT Indomaret. Saya akan menjelaskan tentang sejarah, siapa yang mendirikan, dan juga strategi manajemennya seperti apa. Dan untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang sejarah Indomaret. Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Jadi untuk sejarah Indomaret seperti itu. Dan untuk beberapa fakta mengenai sejarah Indomaret, itu yang pertama, Indomaret pertama kali dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada 20 Juni 1988. Dan juga Indomaret didirikan oleh Benny Kristianto dan merupakan anak perusahaan Salim Group. Indomaret menggunakan sistem franchise sehingga banyak mitra usaha yang bergabung. Indomaret memiliki moto mudah dan hemat. 5. Indomaret menyediakan berbagai produk seperti makanan ringan, minuman kemasan, dan lain-lain. Indomaret juga menyediakan layanan pembayaran elektronik. Dan pada Oktober 2022, Indomaret memiliki 20.853 gerai di seluruh Indonesia. Jadi seperti itu sejarah Indomaret ya teman-teman. Oke, dan untuk visi dari Indomaret yaitu menjadi aset nasional yang unggul dalam persaingan global sebagai jaringan retail waralaba. Yang mana untuk visi di sini Indomaret ingin menjadi aset nasional yang unggul. Sehingga Indomaret ingin menjadi salah satu perusahaan yang sangat berharga bagi negara. Tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Unggul, yaitu mengindikasikan bahwa Indomaret ingin menjadi pemimpin dalam industri retail dengan kualitas, layanan, dan pertumbuhan yang lebih baik dari pesaing lainnya. Dalam persaingan global, walaupun saat ini Indomaret fokus di pasar Indonesia, visi ini mencerminkan ambisi untuk memperluas pengaruhnya, mungkin dalam skala internasional, dan mampu bersaing dengan jaringan retail yang besar di tingkat global. Sebagai jaringan retail waralaba, Indomaret ingin terus memperluas dan mengembangkan jaringan minimarket yang berbasis waralaba, yang memungkinkan usaha ini berkembang lebih cepat di berbagai daerah melalui kemitraan dengan franchise. Itu untuk visi. Dan untuk misi, melayani dan memberikan solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk dan jasa dengan mudah dan hemat. Ini melayani dan memberikan solusi bagi masyarakat. Untuk ini, Indomaret bertujuan untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberi solusi kepada masyarakat terkait kebutuhan sehari-hari, yang mana hal ini mencakup penyediaan produk yang diperlukan oleh konsumen dan dengan cara yang lebih mudah diakses dan lebih praktis, memenuhi kebutuhan produk dan jasa. Indomaret berfokus pada penyediaan berbagai produk yang dibutuhkan oleh konsumen, dari kebutuhan pokok hingga produk lainnya yang memudahkan kehidupan sehari-hari dengan mudah dan hemat. Ini salah satu keunggulan yang ingin ditawarkan oleh Indomaret adalah kemudahan dalam berbelanja dan harga yang terjangkau. Indomaret berusaha untuk menjadikan pengalaman belanja lebih mudah dan efisien, serta memberikan nilai lebih
dalam hal harga yang sedang bersaing di pasar. Secara keseluruhan, visi dan misi ini menunjukkan bahwa Indomaret ingin menjadi jaringan retail yang kuat dan terkemuka di Indonesia, dan mungkin lebih luas, dengan fokus pada kemudahan berbelanja dan harga yang hemat bagi masyarakat. Oke teman-teman, untuk yang sekarang seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah pendiri Indomaret. Pendiri Indomaret itu adalah Suedono Salim atau Lim Sulyong. Ia lahir di Tiongkok pada 19 Juli 1916 dan meninggal di Singapura pada 10 Juni 2012. Indomaret sendiri merupakan bisnis retail minimarket yang dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Gerai pertama Indomaret itu dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada 20 Juni 1988. Dan untuk ini adalah gambar gerai pertama Indomaret. Seperti rumah biasa seperti pada zaman ini mungkin teman-teman. Tapi untuk sekarang sudah memiliki 20.000 di Indonesia ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan terburu-buru bisnisnya langsung melejit ya. Itu butuh proses dan butuh strategi manajemen yang baik. Untuk selanjutnya yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Indomaret sebagai salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia memiliki berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi operasional dan strategi bisnisnya. Untuk faktor lingkungan internal Indomaret, yang pertama itu ada SDM, yaitu sumber daya manusia. Indomaret memiliki ribuan karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kualitas SDM yang terlatih dan terampil sangat memengaruhi kinerja operasional, pelayanan pelangganan, dan manajemen toko. Keberhasilan Indomaret dalam merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan menjadi faktor kunci dalam operasionalnya. Dan untuk yang kedua yaitu sistem operasional dan manajemen rantai pasokan ya, atau bisa disebut dengan supply chain. Ini Indomaret memiliki sistem manajemen rantai pasokan yang sangat efisien, yang memungkinkan mereka untuk menjaga stok barang yang tepat, mengatur pengiriman tepat waktu, dan memastikan harga yang tetap kompetitif. Ini juga mencakup hubungan yang kuat dengan supplier dan distributor. Yang ketiga yaitu inovasi dan teknologi. Untuk inovasi dan teknologi, Indomaret terus berinovasi dalam hal teknologi, mulai dari penggunaan aplikasi belanja online, layanan pembayaran digital, hingga penerapan sistem manajemen yang mendukung efisiensi operasional. Teknologi yang baik memungkinkan Indomaret memberikan pengalaman belanja yang lebih nyaman dan cepat bagi pelanggan. Yang keempat yaitu budaya perusahaan. Sebagai perusahaan retail besar, budaya perusahaan yang kuat sangat penting dalam menciptakan loyalitas karyawan dan pelanggan. Indomaret mengedepankan pelayanan yang ramah, cepat, dan efektif dalam setiap interaksi dengan pelanggan. Untuk itu budaya perusahaan Indomaret sebagai retail besar, budaya perusahaan yang kuat itu sangat penting. Dan untuk yang kelima yaitu keuangan dan sumber daya finansial. Keuangan yang sehat memungkinkan Indomaret untuk terus berkembang, membuka lebih banyak cabang, serta berinvestasi dalam teknologi dan promosi. Keputusan finansial yang bijaksana juga memengaruhi terhadap kemampuan Indomaret yang bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya seperti Alfamart, dan sekarang sudah banyak retail waralaba yang seperti Indomaret.
Ya, untuk yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai pajak, regulasi industri retail, serta aturan tentang distribusi barang, tenaga kerja, dan perlindungan konsumen berpengaruh langsung terhadap operasional Indomaret. Perubahan regulasi yang mendadak seperti kebijakan terkait harga barang atau upah minimum dapat mempengaruhi biaya operasional dan harga jual produk. Yang ketiga yaitu perubahan tren konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen seperti pergeseran ke belanja online, meningkatnya kesadaran terhadap produk-produk ramah lingkungan atau minat produk kesehatan dan organik mempengaruhi jenis produk yang dijual oleh Indomaret. Indomaret harus terus beradaptasi dengan tren yang ada agar tetap relevan di pasar. Yang keempat itu perkembangan teknologi. Teknologi digital yang berkembang pesat memberikan tantangan dan peluang bagi Indomaret. Layanan online, pembayaran digital, dan penggunaan aplikasi mobile semakin menjadi kebutuhan penting bagi konsumen. Kemampuan Indomaret dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ini akan memengaruhi daya saing mereka. Dan untuk selanjutnya yaitu ada ekonomi makro. Ekonomi makro ini kondisi perekonomian Indonesia termasuk inflasi, tingkat pengangguran, dan daya beli masyarakat sangat mempengaruhi kinerja retail. Dalam masa resesi atau penurunan daya beli, konsumen cenderung mengurangi belanja barang-barang non-esensial yang dapat memengaruhi penjualan Indomaret. Yang keenam yaitu faktor sosial dan budaya. Perubahan dalam pola hidup dan gaya hidup masyarakat Indonesia juga berdampak pada permintaan produk-produk tertentu. Misalnya tren makan sehat atau semakin populernya belanja online mempengaruhi apa yang dijual di toko Indomaret dan bagaimana mereka mendekati konsumen. Dan untuk selanjutnya itu lingkungan alam. Faktor lingkungan alam seperti bencana alam atau perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi barang dan operasional Indomaret. Selain itu, semakin banyak konsumen yang peduli terhadap produk yang ramah lingkungan yang mendorong Indomaret untuk menawarkan produk yang lebih berkelanjutan. Yang ke-8 itu perkembangan infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi dan distribusi yang lancar mempermudah Indomaret dalam menjalankan operasional dan memastikan stok barang tersedia di seluruh cabang dengan tepat waktu. Dan saat ini untuk strategi manajemen yang diterapkan oleh Indomaret. Yang pertama yaitu lokasi yang strategis. Indomaret telah sukses menerapkan strategi penempatan diri di lokasi-lokasi strategis seperti salah satu pilar utama dalam kesuksesannya di dunia retail Indonesia. Dalam upaya ini, secara cermat memilih lokasi-lokasi yang memiliki potensi besar untuk menjangkau beragam segmen konsumen. Pemilihan lokasi ini sangat diinformasikan oleh pemahaman mendalam tentang perilaku belanja dan preferensi konsumen. Gerai-gerai yang tersedia dengan cerdik ditempatkan di daerah yang dilalui oleh masyarakat, seperti daerah perumahan, perkantoran, daerah, sekolah, kampus, dan dekat jalan-jalan yang ramai, yang sering dilalui kendaraan. Strategi ini dilakukan agar Indomaret lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen, mempermudah mereka dalam mendapatkan kebutuhan produk dan barang-barang sehari-hari. Dengan memilih lokasi yang strategis, mereka berhasil memanfaatkan peluang besar dengan lebih efektif. Mereka tidak hanya mendekati masyarakat yang memerlukan akses mudah untuk berbelanja, tetapi juga menciptakan keterikatan yang lebih kuat dengan konsumen. Lokasi yang mudah dijangkau memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Ini juga mempermudah mereka yang memiliki jadwal padat seperti pekerja dan pelajar untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan tanpa menghabiskan waktu yang banyak.
Maka dari itu strategi yang logis itu dibutuhkan. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah charm pitching. Charm pitching ini adalah Indomaret telah berhasil meraih kesuksesan dalam dunia retail tidak hanya melalui pilihan lokasi strategis tapi juga dari tampilan modern. Juga melalui strategi harga yang cerdas dan efektif. Salah satu strategi penting yang mereka terapkan adalah harga charm pricing ya, sebuah pendekatan yang telah terbukti mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai barang yang membantu meningkatkan daya tarik juga. Dalam dunia retail, penetapan harga adalah seni yang rumit. Perusahaan retail ini memahami hal ini dan memilih untuk menjalankan pendekatan yang bijaksana dalam menentukan harga barang mereka. Mereka secara cermat menilai kualitas barang yang ditawarkan serta menganalisis harga dari pesaing industri lain ya. Dalam proses ini Indomaret menjaga keseimbangan antara memberikan kualitas dan memadai harga yang kompetitif. Salah satu strategi harga yang menjadi andalan adalah charm pricing. Dalam strategi ini Indomaret sering menggunakan harga itu seperti 19.990. Nah, seperti itu kan lebih murah meskipun hanya berbeda entah berapa ratus rupiah ya kan. Kalau kita dengar harga 20.000 gitu itu kan secara langsung tuh emang akan lebih terdengar lebih mahal. Tapi ya inilah charm pricing. Kita harus mengetahui cara bermainnya harga yang bagus agar untuk menarik konsumen, agar konsumen itu tertarik kepada Indomaret. Misalnya jika sebuah produk dihargai 9.999, konsumen mungkin lebih cenderung melihatnya sebagai produk yang dihargai sekitar 9.000 daripada 10.000. Ini menciptakan ilusi seperti yang telah saya katakan itu, bahwa produk tersebut lebih terjangkau meskipun perbedaan sebenarnya hanya Rp1 saja. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai menyediakan berbagai promo menarik. Indomaret telah merancang strategi yang cerdik dalam menghadirkan berbagai promosi yang menarik bagi konsumennya. Salah satu poin utama dalam strategi ini adalah menyediakan banyak promo yang menguntungkan, yang tidak hanya meningkatkan daya tarik toko, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para pelanggannya. Industri retail ini telah menciptakan beragam program promosi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mendorong agar keterlibatan aktif dalam berpengalaman berbelanja. Salah satu elemen kunci dari promosi adalah Indomaret Card, hasil dari kerjasama dengan Bank Mandiri. Indomaret Card tidak hanya memberikan diskon khusus kepada pemegang kartu, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas tambahan yang memudahkan pengguna dalam berinteraksi. Selain dapat digunakan sebagai alat pembayaran e-tol dan SPBU, kartu ini juga dapat digunakan untuk berbagai transaksi e-money lainnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana Indomaret mengintegrasikan keuntungan bagi pelanggan dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya itu mengadakan Indomaret Point. Indomaret telah mengambil langkah cerdas dengan menghadirkan strategi yang inovatif melalui konsep Indomaret Point. Konsep ini tidak hanya memperkaya pengalaman berbelanja pelanggan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan personal dan memberikan layanan tambahan yang berkualitas. Dengan menggabungkan elemen convenience store, konsep ini menjawab kebutuhan konsumen modern yang semakin kompleks dan beragam.
Indomaret Point adalah jawaban atas evolusi berbelanja di daerah digital, di mana kenyamanan aksesibilitas menjadi faktor penting dalam menarik konsumen. Dengan mengusung konsep convenience store, Indomaret Point hadir sebagai tempat yang menyediakan berbagai produk yang mendukung kebutuhan sehari-hari, mulai dari dry food, ready to eat, ready to drink, hingga non-food items. Ini adalah langkah strategis yang berupaya untuk menjadi solusi lengkap bagi konsumen, sehingga mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan dengan mudah dan efisien dalam suatu tempat. Dan untuk selanjutnya itu membuat aplikasi belanja. Indomaret telah memperkaya strateginya dengan menghadirkan aplikasi berbelanja yang memberikan kemudahan luar biasa bagi konsumen. Dalam era digital yang semakin mendominasi, langkah ini adalah respon yang cerdas terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan menyediakan platform digital ini, Indomaret memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda, yang lebih fleksibel, praktis, dan personal bagi para konsumennya. Aplikasi berbelanja dan inovasi yang dirancang untuk memberikan konsumen akses ke berbagai produk dan layanan Indomaret di ujung jari mereka. Dengan hanya menggunakan perangkat smartphone, konsumen dapat menjelajahi katalog produk yang lengkap dan beragam, memilih barang yang mereka butuhkan, dan memasukkannya ke dalam keranjang belanja dengan mudah. Kemudian konsumen dapat memilih untuk melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi atau memilih opsi pembayaran di tempat saat pesanan diantar. Ya, kenapa harus ada strategi manajemen? Atau mengapa perusahaan itu memerlukan strategi manajemen? Karena dengan strategi manajemen itu kita akan menemukan jalan ataupun arah yang akan kita capai. Tujuannya seperti apa? Jadi manajemen strategis itu bertujuan untuk mengarahkan semua sumber daya perusahaan agar selaras dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Arah ini memberikan landasan bagi pengendalian dan evaluasi keberhasilan. Jadi dengan ada strategi manajemen, semuanya akan terkendali dan tinggal kita evaluasi apa kendala yang telah kita alami. Oke teman-teman, dari semua yang telah saya presentasikan tadi, ini adalah kesimpulan dari semuanya. Kesimpulannya adalah Indomaret sebagai jaringan minimarket terbesar di Indonesia memiliki visi untuk menjadi aset nasional unggul dalam persaingan global, dan misinya yaitu untuk memberikan solusi mudah dan hemat bagi masyarakat. Faktor internal yang mendukung kesuksesannya antara lain SDM yang terlatih, manajemen rantai pasokan yang efisien, inovasi teknologi, budaya perusahaan yang kuat, dan keuangan yang sehat. Faktor eksternal seperti persaingan, kebijakan pemerintah, tren konsumen, teknologi, ekonomi makro, dan infrastruktur juga memengaruhi strategi bisnisnya. Indomaret mengadopsi strategi lokasi strategis, jam pricing, promosi menarik, Indomaret Point, dan aplikasi belanja untuk meningkatkan daya saing dan pengalaman pelanggan. Manajemen strategi itu penting untuk memberikan arah dalam mencapai tujuan perusahaan. Ya, mungkin hanya itu saja ya teman-teman presentasi mengenai PT Indomaret. Jika saya ada tutur kata yang kurang atau tidak berkenan bagi teman-teman, atau mengenai materi presentasi yang telah saya bawakan itu ada yang tidak berkenan atau ada yang salah, bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan berikan masukan atau apalah yang bisa memperbaiki kekurangan dari saya. Mungkin hanya ini saja. Terima kasih untuk semuanya.
See you.